Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai perwakilan kelompok 1 akan mempresentasikan terkait perencanaan jalur kereta gantung area Taman Nasional Gunung Rinjani menggunakan multi kriteria decision analysis dan list cost path analysis. Nah, berikut ini merupakan anggota dari kelompok 1 yang beranggotakan dari Primagali NRP 25, saya sendiri Kanihana NRP 86, Dia Ardiani NRP 2, Mo Faisal NRP 4, Desi Dwi NRP 9, Ilham Alvin NRP 11, Ivan Firmansyah NRP 13, Marta Berliana NRP 15, dan Mega Wulansari NRP 17. Nah, untuk pokok pembahasan dalam presentasi kali ini dibagi menjadi 5 pokok pembahasan, yaitu pendahuluan, dasar teori, metodologi, hasil dan analisis, dan penutup. Untuk pokok bahasan yang pertama yaitu pendahuluan. Jadi latar belakang dari tugas kali ini adalah sistem informasi geografis dimanfaatkan di berbagai bidang, salah satunya dalam perencanaan konstruksi yang dapat digunakan untuk menganalisis data secara efektif dan efisien. Kemudian, Aikbrik merupakan salah satu desa yang terletak pada Kabupaten Lombok Tengah. Desa Aikbrik ini memiliki pemandangan aslinya karena terdapat berbagai macam wisata seperti air terjun Benang Stokel dan air terjun Benang Kelambu. Lalu Desa Aikbrik membuka jalur pendakian ke Gunung Rinjani. Di sisi lain tersedia 2 jalur lain yang lebih aman, namun tidak memungkinkan untuk semua wisatawan dapat menikmati keindahan Gunung Rinjani dikarenakan jalur tempuh panjang dan daya jelajah tinggi yang tentunya hal tersebut membutuhkan kondisi tubuh yang fit. Oleh karena itu, dalam tugas ini akan dibuat rencana rute jalur kereta gantung atau gondola melalui Desa Aikbrik menuju wisata Gunung Rinjani untuk mempermudah para wisatawan dalam menikmati keindahan gunung tersebut. Untuk rumusan masalahnya, yang pertama adalah bagaimana pemanfaatan data spasial dalam pembuatan jalur kereta gantung, serta bagaimana mengetahui rute jalur kereta gantung menggunakan proximity analysis. Kemudian untuk tujuannya, yang pertama adalah mampu membuat peta perencanaan jalur kereta gantung, kemudian mampu melakukan analisis terkait jalur perencanaan kereta gantung, serta dapat menentukan rute perencanaan jalur kereta gantung yang paling optimal. Untuk pokok bahasan yang kedua yaitu dasar teori. Jadi Desa Aikbrik ini terletak di sisi selatan Gunung Rinjani, dan kemudian Desa Aikbrik merupakan salah satu jalur pendakian menuju Gunung Rinjani yang memiliki alam yang indah. Kemudian terdapat berbagai macam wisata air terjun seperti air terjun Benang Stokel dan air terjun Benang Kelambu. Kemudian kereta gantung atau yang biasa disebut gondola adalah sebuah kereta yang menggantung dan berjalan menggunakan kabel. Moda transportasi dengan sistem kabel propel transit. Jalur kereta gantung umumnya berupa garis lurus dan hanya dapat berbelok pada sudut yang kecil di stasiun antara. Kemudian kapasitas kereta gantung mampu hingga 3.000 penumpang per jam dengan kecepatan 4 hingga 6 meter per second. Lalu jenis kabin yang umum digunakan adalah kapasitas 4 hingga 12 penumpang. Kemudian fungsi kereta gantung selain sebagai sarana transportasi adalah sebagai moda untuk menjangkau wilayah-wilayah yang sulit terakses melalui darat. Selanjutnya, perencanaan jalur kereta gantung. Berikut ini merupakan perencanaan arah jalur kereta gantung di Desa Aikbrik dan bentuk stasiun yang akan terpasang. Di setiap stasiun akan ada 2 kereta gantung yang berlawanan arah seperti pada gambar berikut. Selanjutnya, keuntungan menggunakan model 2 jalur dengan 1 tiang stasiun adalah dapat menghemat biaya karena menggunakan 1 tiang stasiun dengan 2 jalur, kemudian memperhatikan lingkungan sekitar dengan meminimalisir pembukaan lahan, serta ramah lingkungan dan berkelanjutan dengan emisi CO2 yang sangat minim. Selanjutnya adalah multi kriteria decision analysis atau MDCA. Merupakan salah satu metode proses pengambilan keputusan dalam perencanaan wilayah yang menggunakan model simulasi dengan beberapa kriteria dan faktor. Kriteria yang dipilih merupakan suatu model konseptual yang dianggap sebagai variabel penting dalam penentuan suatu kawasan. Kemudian kawasan yang akan dibangun stasiun kereta gantung secara prinsip perlu memenuhi persyaratan keamanan dari bencana.
prinsip ekonomis, kestabilan morfologi, dan peruntukan kawasan lahan yang sesuai, sehingga diperlukan proses standarisasi pada masing-masing variabel untuk memberikan skor kesesuaiannya terhadap pembangunan stasiun kereta gantung. Pada perencanaan jalur dan stasiun kereta gantung ini menggunakan 9 variabel, meliputi kemiringan lereng, ketinggian pohon, tutupan lahan, jenis tanah, curah hujan, kecepatan angin, kerentanan gerakan tanah, kedekatan dengan objek wisata, dan kedekatan dengan sungai. Oke, selanjutnya adalah multi kriteria decision analysis atau yang disingkat MCDA. Hal ini untuk melakukan pemodelan MCDA dapat dilihat pada tabel berikut yang memperlihatkan skor pada masing-masing variabel. Di sini terbagi menjadi 9 variabel yang seperti disebutkan pada slide sebelumnya. Dan dibagi juga setiap variabelnya terbagi menjadi klasifikasi dan skor masing-masing tiap klasifikasi. Nah, kemudian List Cost Path Analysis atau LCPA merupakan metode analisis geospasial yang berkaitan dengan pemodelan wilayah kesesuaian. LCPA adalah pemodelan yang menggunakan algoritma pencarian jalur termurah antara dua node atau titik. LCPA ini menggunakan analisis cost distance dalam mencari jalur yang menghubungkan antar node. Dalam list cost path ini, rute dibuat di atas background data raster yang sudah merupakan biaya permukaan atau cost surface. Dalam analisis list cost path ini, secara garis besar memiliki dua aspek atau langkah yang harus ditempuh secara berurutan. Langkah yang pertama adalah pembuatan biaya permukaan atau cost surface. Kemudian langkah yang kedua adalah pembuatan jalur di atas akumulasi biaya permukaan dari titik keberangkatan menuju suatu titik tujuan. Selanjutnya adalah pemodelan list cost path analysis, yaitu input variabel dalam pengolahan MCDA akan dibuat menjadi informasi cost surface atau hasil overweighted dengan 3 simulasi model berbeda. Perbedaan masing-masing model terletak dalam pembobotan tiap variabel. Perlu diketahui bahwa pemberian bobot ini tidak memiliki acuan pasti dan bergantung pada kondisi pemodelan LCPA yang akan dibuat. Nah, untuk simulasi model bisa dilihat pada tabel berikut, di mana terbagi menjadi 3 model LCPA. Selanjutnya, cost surface yang telah dibuat selanjutnya akan menjadi dasar penentuan bagi cost distance surface. Pada tahapan ini akan ditentukan dua node yang mempresentasikan stasiun awal atau origin dan stasiun akhir atau destination. Dua node ini yang akan menjadi dua titik penghubung bagi rute list cost path yang dimodelkan. Dapat dilihat berikut ini merupakan titik awal yang digunakan. Terlihat bahwa titik awal ini kami memilih tempat yang cukup memiliki lahan yang terbuka dan merupakan lahan kosong. Begitu pula dengan titik akhir. Jalur yang direncanakan dengan panjang mendatar sekitar 13 km dari titik awal hingga titik akhir. Oke, selanjutnya untuk ketentuan teknis pembuatan rute jalur gondola ini, yang pertama titik awal terletak di Desa Aikberik dan titik akhir di Taman Nasional Gunung Rinjani. Kemudian lintasan berada di kawasan hutan lindung dan kawasan Taman Hutan Rakyat atau Tahura. Lalu tinggi kereta gantung yaitu 60 meter dengan tinggi pohon yang dilewati maksimal 20 meter. Lalu kemiringan maksimal 30,5 derajat dan jarak antar stasiun 250 meter. Selanjutnya pokok bahasan yang ketiga yaitu metodologi. Penelitian ini dilakukan di Desa Aikberik, Kecamatan Batu Kilang Utara, Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan wacana pembangunan kereta gantung di jalur pendakian Gunung Rinjani. Kemudian alat dan bahan yang digunakan dalam tugas kali ini adalah untuk alatnya yaitu ArcMap untuk mengolah data vektor dan raster, ArcSyn untuk menampilkan data dalam 3 dimensi, dan Microsoft Office untuk mengolah data angka dan analisis. Kemudian untuk bahan yang digunakan yaitu shapefile PTRBI Kabupaten Lombok, data Demnas dari BIG, data SRTM dari USGS, dan undulasi dari BIG. Kemudian data curah hujan Indonesia tahun
2020 dari CIRPS, lalu peta jenis tanah dari FAO-UN, data raster kecepatan angin dari Global Wind Atlas.info, data kerentanan gerakan tanah dari PVBMG, dan data objek pariwisata desa Ekberik dari geotagging di MyMaps. Yang berikut ini merupakan diagram alir dari proses pengerjaan pada tugas kali ini, yang dimulai dari tahap persiapan, kemudian tahap pengumpulan data meliputi 7 data yang tertera pada berikut ini, lalu dilakukan pengolahan data dan hasil dan analisis. Untuk pengolahan untuk pengolahan data CHM ini diambil dari data SRTM yang diolah menjadi data DSM, kemudian dihasilkan CHM. Berikut ini merupakan data-data yang digunakan dalam tugas kali ini. Untuk data yang berwarna biru merupakan penggunaan variabel-variabel didasarkan untuk pemenuhan persyaratan dan pembangunan titik stasiun. Ini berdasarkan Permen PU nomor 20, yaitu data kemiringan lereng, data kerentangan gerakan tanah, jenis tanah, dan curah hujan. Untuk data kecepatan angin, tinggi pohon, tutupan lahan, kedekatan objek wisata, dan kedekatan dengan sungai merupakan data tambahan yang dibutuhkan untuk pembuatan rute jalur kereta gantung. Lalu dilakukan multi kriteria decision analysis, yang selanjutnya dilakukan cost survey, lalu cost distance survey, risk cost path analysis, dan lalu menentukan jalur optimal. Untuk prosedur pelaksanaannya pada analisis risk cost path ini, data yang digunakan semua harus berformat raster. Maka dari itu, parameter yang masih berstruktur vektor seperti peta sungai, peta objek wisata, peta jenis tanah, peta land use, dan peta kerentanan gerakan tanah diubah terlebih dahulu ke dalam struktur raster dengan analisis polygon to raster. Nah, kemudian setelah semua data berstruktur raster, maka langkah selanjutnya adalah mengkelaskan ulang semua parameter tersebut sesuai dengan tingkat pengaruhnya pada masing-masing kelas. Analisis yang digunakan dalam pengkelasan ulang ini dari Classify. Untuk data vektor, sebelum di-reclassify harus diubah terlebih dahulu ke format raster, dan untuk data raster ini langsung di-reclassify. Nah, selanjutnya berikut ini merupakan kedekatan dengan sungai. Berikut ini merupakan layer sungai yang diubah ke format raster dan kemudian di-reclassify dan menggunakan tools equivalent distance. Nah, kemudian dilakukan pemutaran atau scoring dengan skor yang tertera pada tabel berikut, di mana skor 1 itu memiliki deskripsi sedang, kemudian skor 3 itu diklasifikasikan sebagai baik, dan skor 5 adalah buruk. Oke, berikutnya adalah kedekatan dengan objek wisata. Untuk objek wisata ini masih berbentuk poin pada awalnya, kemudian diubah ke format raster, dan kemudian dilakukan reclassify, kemudian dilakukan tools equivalent distance. Nah, untuk skor ini sendiri dibagi menjadi 3, yaitu 1, 3, dan 5, di mana 1 berarti objek wisata tersebut bisa dikatakan dekat, kemudian 3 berarti jauh, dan 5 diklasifikasikan sebagai sangat jauh. Kemudian kedekatan dengan sungai. Untuk layer sungai ini, selanjutnya zona kerentanan gerakan tanah, di mana untuk kerentanan gerakan tanah ini dibagi menjadi 4 zona, yaitu zona 1 sampai 4 dengan skor 5, di mana memiliki kelas yaitu sangat rawan, kemudian 4 berarti rawan, 3 diklasifikasikan sebagai
agak rawan, dan 2 aman. Nah, selanjutnya adalah peta tutupan lahan. Di sini tutupan lahan dibagi menjadi 5 kelas, yaitu lahan kosong, semak belukar, pemukiman, tahura, dan hutan lindung dengan skor berikut, di mana 1 diartikan sebagai sangat cocok, 2 cocok, 3 agak cocok, 4 kurang cocok, dan 5 sangat tidak cocok. Nah, selanjutnya adalah jenis tanah. Tanah andosol ini merupakan salah satu jenis tanah vulkanik yang terbentuk karena proses vulkanisme pada gunung berapi. Tanah ini memiliki ciri warna kehitaman, kadar organiknya dan kadar air yang tinggi serta kelembapan yang rendah. Tanah ini sangat subur dan bagus untuk tanaman dan biasa ditemukan di daerah yang memiliki iklim basah dan curah hujan yang tinggi. Nah, untuk jenis tanah yang terdapat pada Desa Aikbrik ini merupakan tanah andosol. Ya, selanjutnya kemiringan lereng, di mana kemiringan lereng ini diklasifikasikan menjadi 4 kelas dengan 0 sampai 8% diklasifikasikan sebagai datar, 8 sampai 25% sedang, 25% sampai 40% tinggi, dan 40 sampai 100% adalah sangat tinggi. Selanjutnya adalah kecepatan angin, di mana kecepatan angin ini dibagi menjadi 3 kelas, yaitu dengan bentang nilai 0 sampai 2 meter per second dengan skor 1, 2 sampai 4 meter per second dengan skor 2, dan lebih dari 4 meter per second dengan skor 3. Selanjutnya curah hujan, di mana curah hujan ini diklasifikasikan menjadi 5 kelas dengan nilai di bawah 1.500 diklasifikasikan sebagai sangat kering, 1.500 sampai 2.000 kering, 2.000 hingga 2.500 sedang lembab, 2.500 hingga 300 basah, dan di atas 3.000 adalah sangat basah. Untuk curah hujan ini merupakan data raster yang kemudian dikonversikan ke poin, kemudian dilakukan IDW dan reclassify. Selanjutnya adalah pembuatan DSM. Pembuatan DSM ini didapatkan dari SRTM, void filling, dan undulasi, dan kemudian akan dihasilkan DSM dari hasil kalkulasi SRTM void filling dan undulasi tersebut. Selanjutnya adalah canopy height model. Untuk canopy height model ini didapatkan dari nilai DSM dan DTM. Pada Desa Aikbrik ini, ketinggian dari kanopi modelnya paling rendah adalah 0,35 meter, sedangkan paling tinggi adalah 116,522 meter. Dengan klasifikasi sebagai berikut, yang diklasifikasikan menjadi 4 kelas. Untuk pokok bahasan yang keempat, yaitu hasil dan analisis. Nah, berikut ini merupakan peta yang digunakan dalam pengolahan data kali ini, yaitu peta zona kerentanan tanah, peta ketinggian pohon, peta zona kemiringan lereng, kemudian terdapat peta curah hujan, peta jenis tanah, dan peta kecepatan angin, serta terdapat peta kedekatan objek sungai, peta tutupan lahan, peta kedekatan objek wisata. Dan berikut ini merupakan peta perencanaan jalur kereta gantung. Untuk gambar yang sebelah kanan merupakan visualisasi dari jalur kereta gantung tersebut. Yang berikut ini merupakan tabel titik stasiun jalur 1, di mana terdiri dari
koordinat X, Y, Z. Dan kemudian berikut ini merupakan tabel dari titik stasiun jalur 2. Dan berikut merupakan titik stasiun jalur ketiga. Oke, untuk analisis dan pembahasannya, metode least cost path analisis yang menunjukkan rute optimal perencanaan jalur kereta gantung didahului melalui pemodelan multi kriteria decision analysis. Kemudian pemodelan MCDA jalur kereta gantung dibuat dengan 9 variabel utama, yakni kemiringan lereng, ketinggian pohon, tutupan lahan, jenis tanah, curah hujan, kecepatan angin, kerentanan gerakan tanah, kedekatan dengan objek wisata, dan kedekatan dengan sungai. Pemodelan MCDA ini dilakukan dengan 3 model berbeda, di mana masing-masing model memiliki nilai pembobot yang berbeda-beda pula. Nah, berikut ini merupakan hasil pemodelan MCDA yang dapat dilihat pada gambar berikut. Dari gambar tersebut didapatkan model MCDA dengan 4 kategori skor. Untuk skor 2 menandakan bahwa area tersebut cocok, sedangkan skor 5 menandakan bahwa area tersebut paling tidak cocok untuk dilakukan pembangunan. Yang berikut ini merupakan hasil pemodelan LCPA. Model LCPA 1 itu divisualisasikan oleh garis berwarna hijau, LCPA 2 divisualisasikan oleh garis berwarna biru, dan LCPA 3 divisualisasikan oleh garis berwarna ungu. Rute optimal gondola berdasarkan model LCPA 1 terbentuk sepanjang 13,839 km. Kemudian LCPA 2 membentuk rute optimal gondola sepanjang 13,735 km, sementara itu LCPA 3 membentuk rute optimal gondola sepanjang 13,821 km. Persebaran rute model LCPA relatif berbeda dengan dua model lainnya. Perbedaan masing-masing hasil metode ini dapat dipahami karena adanya perbedaan sebaran nilai cost surface pada model MCDA 1, MCDA 2, dan MCDA 3. Kemiripan hasil model LCPA 1 dan LCPA 2 dapat dipahami dari adanya kemiripan sebaran nilai cost surface. Kemiripan nilai cost surface inilah yang menyebabkan hasil rute yang terbentuk relatif mirip. Oke, selanjutnya berikut ini merupakan potongan memanjang jalur kabel. Dapat dilihat potongan memanjang pada setiap jalurnya. Untuk potongan memanjang dengan jarak antar tiang 250 meter dan divisualisasikan menggunakan arcsin. Nah, berikut ini merupakan model visualisasi dalam bentuk 3 dimensi. Selanjutnya, pembuatan jalur gondola ini merupakan tahapan yang termasuk pada bagian perencanaan. Perencanaan ini tentunya merupakan pengolahan data yang dilakukan sebelum cek lapangan, disertai dengan perhitungan teknis agar mendapat suatu acuan mengenai jalur yang akan dilewati. Dari data tabel di atas terdapat 3 jalur yang diperoleh melalui proses cost path. Pada realita di lapangan, baik jalur existing maupun cost path tidak ada yang melintasi atau memotong pemukiman, gedung maupun sawah irigasi, kecuali mengikuti jalan. Parameter selanjutnya yang digunakan sebagai pembanding adalah sungai, di mana jalur gondola yang banyak melintasi atau menyeberangi sungai dianggap kurang efektif. Hal tersebut berkaitan dengan kerentanan tanah. Tentunya secara logika, jalur yang banyak melintasi sungai tersebut akan membahayakan karena struktur kekuatan tanah yang kurang kuat dalam menopang beban. Selain itu, jumlah tiang yang lebih sedikit dapat menjadi parameter jalur yang optimal, dikarenakan membutuhkan
biaya yang lebih murah untuk bahan dan pemasangannya, sehingga didapatkan jalur paling optimal dari beberapa parameter di atas adalah jalur 2. Bisa dilihat pada tabel berikut. Untuk jalur 2 memiliki panjang jalur yaitu sepanjang 13,735 km, di mana memiliki jumlah tiang sebanyak 57, dan panjang kabel yaitu sepanjang 30,270 km. Nah, selanjutnya penutup. Oke, untuk kesimpulannya, jadi dari hasil pemodelan rute optimal, pembangunan jalur kereta gantung studi kasus di area Gunung Rinjani, Kecamatan Aikberi, Kecamatan Batu Kliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah berbasis SIG dapat dilakukan dengan menggunakan metode Least Cost Path Analysis dan Multi Criteria Decision Analysis. Hasil pemodelan LCPA dengan 3 simulasi model menuju ke area optimal kereta gantung sebagai berikut. Untuk simulasi model LCPA 1 didapatkan jalur sepanjang 13,829 km dengan jumlah tiang stasiun sebanyak 58 dan keperluan kabel 30,508 km. Untuk simulasi model CPA2 didapatkan jalur sepanjang 13,735 km dengan jumlah tiang stasiun sebanyak 57 dan keperluan kabel 30,270 km. Untuk simulasi model LCPA3 didapatkan jalur sepanjang 13,821 km dengan jumlah tiang stasiun sebanyak 58 dan keperluan kabel sepanjang 30,492 km. Dari hasil analisa yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa model LCPA2 memiliki rute terbaik untuk dibangun jalur kereta gantung. Hal ini dikarenakan jumlah tiang lebih sedikit dan dapat menjadi parameter jalur yang optimal dikarenakan membutuhkan biaya yang lebih murah untuk selanjutnya untuk saran untuk kedepannya adalah perlu dilakukan pengamatan dan pengambilan data langsung di lapangan untuk menyesuaikan kondisi existing saat ini sehingga jalur yang diperoleh dari serangkaian pengolahan tersebut bisa lebih optimal dan sesuai dengan kondisi existing. Lalu perlu adanya data yang sesuai dan tidak dianggap sebagai data yang benar berdasarkan asumsi yang ada. Kemudian dalam melakukan pembuatan pada masing-masing variabel disarankan menggunakan metode AHP dengan menyebarkan kuesioner pada para ahli atau perlu adanya penggunaan referensi dari artikel ilmiah. Berikut ini referensi yang kami gunakan pada pembuatan presentasi kali ini. Terima kasih. Sekian pemaparan dari kami kelompok 1. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.